diduga adalah terkait dengan jaringan jamaah Islamiyah yang ada di daerah Sumatera Selatan. Penangkapannya kapan Pak Hari ini ada Densus 88 di teror Mabes Polri. Dan langsung dibawa ke Densus 88 atau di Rencananya akan dibawa langsung ke Jakarta oleh Densus 88. Kurang lebih 4 bulanan diikuti oleh Densus 88. Hasil daripada pengembangan yang ada di Jakarta. Jadi yang sudah ditangkap, terdahulu setelah di tracing melalui pemeriksaan diduga yang bersangkutan telah termasuk jaringan jamaah Islamiyah yang di Sulawesi Selatan. Saya mohon ketegasan Panglima terbaru Andika, Pak Dudung, bersihkan negeri ini seperti dahulu kala yang tidak pernah digaduh isu-isu agama. Apalagi dengan Pak Dudung yang telah menyelesaikan di DKI ini yang tadinya setiap perempatan isinya umbul-umbul kontes sorban, sekarang bisa bersih. Saya jujur terima kasih. Mayoritas rakyat mendukung Bapak. Mayoritas rakyat tidak suka dengan gerombolan 212. Kok Anda jadikan Tuhan ini seperti jurkam? Anda memperbudak Tuhan atas nama takbir itu. Ganti-ganti. Kalau Anda mau pakai agama, Anda mau maksa apa? Oh, silakan aja ke Arab aja sana. Waloni nyerang-nyerang Kristen dia diem, tapi begitu ada kece teriak-teriak. Ini Anda tidak adil. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu ya. Lebih enak di neraka. Loh kok di neraka? Iya, neraka pakai AC semua sekarang. Bidadari di surga itu, oh di neraka semua bintang film juga ada. Ada yang lebam-lebam, ada foto yang viral, tetapi saya pastikan, saya selaku Kepala Rutan 1 Bandung, saya memastikan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ya itulah, kalau syahwat sudah mengemuka ya setan ikut menunggangi. Begitu cerita-cerita tentang hadis-hadis yang bagaimana kalian harus menghormati seorang guru, harus melayani. Nah, itulah awalnya. Dan mereka kan anak-anak baru, ya ada yang kelas 4 SD sudah masuk ke sana, itu mereka nurut, ya itu perkataan seorang guru. Nah, begitu awalnya. Kalau yang untuk yang dewasa dia ya dalilnya seperti itu. Kita sedang cari semua nih, semua jajaran Kemenak kita minta turun melakukan investigasi di daerah masing-masing. Jadi kalau hal ada serupa, kita akan lakukan mitigasi segera. Kasus pemerkosaan di pesantren adalah bukti bahwa itu bukan akibat dari pakaian perempuan. Jadi jangan ngatur wanita berpakaian, tapi atur otak Anda supaya tidak ngeres. Kok ada yang kebakaran jenggot nih? Malah yang lucu apa? Datang dari MUI. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Tidak ada yang benar semuanya saya perhatiin. Apalagi semenjak ada Pak Anwar ini. Dari wajahnya aja juga kurang enak dilihat. Kalau ngomong nyelengkit se-Indonesia, termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Bermoral bejat kalian itu semua. Berteriak-teriak mau membela Pancasila. Kalian tuh khilafah. Kalian tuh lebih senang khilafah di Indonesia ini daripada Pancasila. Kenapa sekarang kalian tiba-tiba mau membela Pancasila? Hello? Harusnya mereka ini diusir dari negara ini. Kalau mereka tidak mau Jokowi presidennya keluar dari negara ini. Pak Dudung berkata, saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Karena Tuhan saya bukan Arab. Itu betul. Ada lagi yang mengatakan, bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat. Ini sudah kafir. Saya sering berdoa pakai bahasa Indonesia. Ngapain pakai bahasa Arab nggak tahu artinya? Hanya orang goblok nggak tahu artinya pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Lah gimana Anda mau sampai? Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, kepengen saya memuntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Banyak ulama itu, bagi ulama 212. Bagi saya itu ilmunya, ilmu sesat. Sekali lagi, Tuhan bukan Arab. Tahu Dudung kan Jenderal Balego? Tuhan
bukan orang Arab. Nah, yang seperti inilah yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Doa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa non-Arab, sepakat ulama mengatakan batal, tak boleh. Baik, ada kalau yang bukan bahasa Arab batal sholatnya. Mana ada orang kita sholat pakai bahasa asing. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada, kita mesti pakai bahasa Arab. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh mencuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja? Tapi bulbul kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam. Kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang, ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan. Apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu.
Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72 dan 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. Yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Beb, Abe, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia.
Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Memangnya Aladin, Bim Salabim. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Eka, ya. Eka ini di Lubuk Linggau. Ya. Semua laki-laki Pak ya? Laki-laki semuanya nih. Ini jamaah Islamiyah atau bukan? Ya, ini diduga adalah terkait dengan jaringan jamaah Islamiyah yang ada di daerah Sumatera Selatan. Ini penangkapannya kapan Pak? Hari ini? Hari ini. Ada Densus 88 di teror Mabes Polri. Dan langsung dibawa ke Densus 88 atau di Rencananya akan dibawa langsung ke Jakarta oleh Densus 88. Jadi sempat ditransitkan di Makobrimob ya Pak? Gimana? Enggak, yang diamankan hanya barang buktinya saja di sana di Makobrimob. Apa itu barang buktinya Pak? Ada 4 orang, kalian. Yang pertama inisial AI, ya. Ini di daerah Kota Palembang. Kemudian yang kedua adalah AH. Ini di Kota Palembang juga. Kemudian yang ketiga FA. Ini Kota Palembang juga. Yang keempat EK. Ini di Kota Palembang juga nih. Jadi 4 pada Kota Palembang. Bukan Lubuk Linggau ya, Pak? Semuanya bukan Lubuk Linggau. Bukan. Rupanya bukan Lubuk Linggau. Semuanya Palembang semua ya? Semuanya Palembang. Laki-laki Pak ya? Laki-laki semuanya. Terlibat dan terkait dengan jaringan jamaah Islamiyah yang ada di Sumatera Selatan. Lubuk Linggau nih. AHA, Lubuk Linggau. Jadi nomor 1 AI tadi kan? AI itu Palembang. Nomor 2 AHA, itu Lubuk Linggau. Yang ketiga FA, itu Kota Palembang. Kemudian EK, Kota Palembang juga. Itu Pak Kabit, pengintaiannya sendiri sudah berapa lama? Ini sudah kurang lebih 4 bulanan diikuti oleh Densus 88. Karena ini hasil daripada pengembangan yang ada di Jakarta. Jadi yang sudah ditangkap, terdahulu setelah di tracing melalui pemeriksaan diduga yang bersangkutan telah termasuk jaringan jamaah Islam yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini masih didalami oleh Densus 88 karena kan setelah diamankan langsung dibawa ke Jakarta. Jadi kita pemeriksaannya tidak dilibatkan, jadi langsung Densus 88. 3 yang di Palembang itu diamankan di satu tempat persembunyian atau terpisah Pak? Berpisah. Kita tahu semua 212 ini kendaraan politik bertopeng agama. Mereka juga berkumpul, itu juga ada donaturnya. Digerakkan. Dulu dipakai kendaraan oleh
Anies jadi gubernur. Semenjak Pak Anies ini hutang budi dengan 212, sepertinya dikasih leluasa ini. Merasa gerombolannya, wah kita harus buat lagi. Oh, demo pakai berseri, itu bukan aspirasi itu. Itu dibalik itu ada kejahatan. Ingin mendongkel. Mendongkel apa? Kerja pemerintah aja. Cuma bertopeng agama 212. Rafli Harun, sampai dia bisa berkata apa? Reuni 212 bisa jadi festival Islam terbesar di dunia. Apa yang didapat dari 212? Bagi saya itu apa? Festival badut bersorban. Rombongan teriak-teriak. Nggak ada nilainya. Merasa paling suci, Tuhan dibuat alat politik, takbir-takbir. Apa ini? Saya heran dengan Rafli Harun nih. Kok jadi goblok sekarang? Jujur, kalau saya jadi keluarga Anda, kalau jadi anak atau istri Anda, mungkin saya kabur dari cerdas, kok terus menjadi goblok? Hanya karena nggak dapat jabatan ini. Apa jangan-jangan Anda ini sudah makan duit dari orang-orang yang anti Jokowi? Dagelan bukan dagelan orang cerdas, dagelan orang goblok. Juga si Rafli Harun nih, dulu saya bangga loh sama dia. Kecerdasan, kemampuan bicaranya. Kok sekarang jadi ngedrop? Masa sampai Anda membela 212? Kalau Anies juga mengirim 212, ya Anies juga terlibat ingin membuat makar di negeri ini. Karena jujur aja, di kelompok 212 itu pemerannya juga ada yang bau-bau radikal. Juga teman-teman yang di Farid Otbah. Anda ada yang bayar di situ. Anda dijadiin kuda. Anda cuma memperkosa agama. Anda yang topeng ulama-ulama. Ulama siapa sih yang Anda ikutin semua? Saya nggak lihat itu ulama kok. Cuma modal peci ini apa sih? Nah, di sini juga Anies. Saya minta lah, Anda jangan bermain-main. Jangan karena kekuasaan apa Anda bermainkan agama. Kalau Anda mau pakai agama, Anda mau memaksakan agama, silakan aja ke Arab aja sana. Anda teriak-teriak agama nggak apa, itu lapangan Anda. Monggo di sana jihad-jihatan. Semua nanti masuk neraka kok. Jihad sama Islam, bunuh-bunuhan sama Islam. Ini agama apa? Saya berharap lah Bapak Jokowi juga ini melalui Panglima yang terbaru nih, Andika, yang punya ketegasan keberanian, semoga apalagi dengan Pak Dudung yang telah menyelesaikan di DKI ini yang tadinya setiap perempatan isinya umbul-umbul kontes sorban, sekarang bisa bersih. Saya jujur terima kasih. Pemda DKI itu mau nyabut takut karena bau agama. Tapi dengan sikap Bapak kemarin bisa menyelesaikan. Nah, ini yang di sini dibutuhkan. Pemimpin-pemimpin yang menjaga keamanan negara. Mayoritas rakyat mendukung Bapak. Mayoritas rakyat tidak suka dengan gerombolan 212. Saya mohon ketegasan Panglima terbaru Andika, Pak Dudung. Bersihkan negeri ini seperti dahulu kala yang tidak pernah digaduh isu-isu agama. Kok Anda jadikan Tuhan ini seperti jurkam? Anda memperbudak Tuhan atas nama takbir itu. Ganti-ganti mereka akan menjual agama demi siapa yang bayar. Karena emang dari dulu, dari zaman Nabi itu yang buat gaduh itu ya ulama, yang bertopeng ulama. Tapi apa? Munafik. Dia dekat sama penguasa, dia menjual, menciptakan kegaduhan, dan sampai terjadi banyak hadis-hadis yang palsu. Karena apa? Untuk melegalkan mereka berbuat kriminal. Berdalih jihad, tidak ada jihad itu. Tidak pernah Nabi mendahului kekerasan. Itu ajalah. Jadi jangan dipelajari agama itu yang utuh, yang bersih. Lihat pakai Al-Quran, pelajarin. Tidak ada keluar-keluar jihad. Nabi tidak pernah mendahului peperangan. Sebelum perang aja tuh Nabi masih negosiasi. Diajak dulu diplomasi supaya baik. Terjadi perang tuh Nabi sudah kepepet. Sudah dengan cara apa nggak bisa, saya mau dibunuh. Ya saya mbak senjata. Ini tidak ada apa-apa. Sesama bangsa sendiri. Di saat pemerintah Jokowi baik, teriak-teriak jihad. Dulu pemerintahan bukan Jokowi baik, tidak ada yang teriak jihad. Karena di zaman SBY dulu dibiarkan ini kelompok radikal, HTI, FPI dibiarin.
keberadaan Jenderal Andika dan Pak Dudung dan jajaran lainnya dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, hentikan negeri ini dari konflik agama. Kembalikan seperti dahulu kala, tidak pernah ada isu agama, tidak ada ribut agama, tidak ada ulama. Kalau mau lihat ulama itu, ulama NU, Muhammadiyah. Kalau mau lihat Habib itu, Habib Lutfi, Gure Shihab, dan yang lainnya. Yang ini mereka ini 212 bukan ulama. Dia ulama su. Dia justru meludahi Rasulullah. Justru dia menghinakan Tuhan. Dengan tingkah laku dia tuh sama aja dia meludahi Nabi. Semoga negeri ini lebih baik, tidak ada lagi konflik agama. Capek juga kalau terus bicara agama terus nggak ada habis-habisnya, yang tidak menghasilkan apapun, sementara negara lain membangun. Ini pemimpin baik, kenapa dirongrong? Buat apa sih duit Anda terima dari orang penguasa-penguasa yang nggak suka sama Jokowi? Nggak jadikan Anda kaya. Pokoknya saya berharap negeri ini selesailah dengan adanya Pak Jenderal Andika dan Pak Dudung, adanya Densus 88, clear negeri ini dari konflik isu agama yang tidak menyenangkan. Umat-umat 212 kembalilah ke NKRI, kembalilah baik. Ayo kita sama-sama bangun, supaya nanti generasi ke depan, anak cucu kita, generasi kita, tidak hidup merana, menangis, ketertinggalan dari negara-negara lain. Kita buat maju negeri ini. Semoga Tuhan merahmati. Nah ini yang aneh saya kira Gus. Gimana tanggapan Gus sendiri? Kelihatannya pemuka-pemuka Islam yang lain tuh kok umumnya tegang itu. Apalagi akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini. Semua hal yang menyangkut agama itu dihadapi atau ditangani dengan... Itu karena kekurangan dalam diri mereka sendiri. Ya, kekurangan dalam diri mereka sendiri, bahwa Islam dalam menghadapi atau merespons tantangan-tantangan atau gangguan dari luar itu punya dua cara, dua pendekatan. Satu, pendekatan kultural, itu sih gak ada humornya dah, hal-hal. Dan yang satu lagi ya juga nggak ada humornya, pendekatan institusional atau kelembagaan. Ini, nah sekarang kita lihat pada kultural tanpa humor, yaitu pada abad ke-5 Hijri itu ulama mulai mempersoalkan ziarah kubur. Nah, yang setuju ziarah kubur, yang melakukan hal itu ziarah semua, ya anggap aja dah pucuknya jadi NU lah, gampang. Ya. Lah yang tidak setuju ya itu pucuknya jadi Muhammadiyah lah, kan begitu dah. Iya. Bangsa Ibnu Taimiyah segala macam. Ya sudah seru aja. Kalau di kita jangan gitu ya. Nah, itu. Nah, adapun yang lain itu dari kelembagaan. Umpamanya saja Majelis Ulama. Dia kan cuma melihat Islam sebagai katakanlah terancam dari luar. Orang di Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Maksud Gus Dur apa? Kalau mereka paham, tentu produk-produk atau fatwa-fatwa yang lahir tidak akan seperti itu. Iya, akan menampung humor lah. Seseorang itu tergantung dari sudut mana dia ngelihatnya. Kalau terlalu serius ya, memang semua hal itu ya menghina Islam. Kalau orangnya tidak terlalu serius ya sedang-sedang aja dah. Ya nggak apa-apa. Anggap kehangatan hubungan aja. Iya. Gitu ya. Tapi begini saya kira Gus, memang ada masalah saya kira di sini ya, karena tradisi agama kita khususnya kitab sucinya, hadisnya dalam konteks Islam itu hampir nggak ada humornya. Kalau setahu saya cuma ada satu nabi itu humor ketika ada hadis yang menceritakan tentang nenek-nenek yang bilang sama Nabi, ya Rasul, apakah nanti di surga, apa saya bisa masuk surga gitu. Nggak bisa kata Nabi, sebab di sana nggak ada orang tua. Bidadari cantik semua yang ada. Bidadari cantik semua. Ya nggak tahu. Ya saya nggak tahu kalau soalnya begitu. Tetapi yang jelas ada ludruk dulu zaman lekra.
loh kamu kok nggak di akhirat saja? Karena kalau kamu di surga itu bidadari itu wah, jawabnya lebih enak di neraka. Loh kok di neraka? Iya, neraka pakai AC semua sekarang. Bidadari di surga itu, oh di neraka semua bintang film juga ada. Sudah akhir-akhir ini saya sering membuat humor. Itu karena juga saya dalam berpikir tulisan. itulah yang diperlukan oleh bangsa kita. Nah, ini dia. Di dalam tulisan juga. Terlalu tegang kita ini, hidup terlalu tegang. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.